sekitar sebulan yang lalu, namun sudah ditindaklanjuti dengan laporan polisi tanggal 10 kemarin. Yaitu dugaan adanya pencurian dan pemberatan dengan modusnya pelaku ini mengintai setiap orang yang mengendarai sepeda atau sepeda ontel yang di depannya itu ada keranjangnya. Jadi keranjangnya itu diisi dompet, kemudian apapun yang diletakkan di dalam di keranjang itu dengan mudah pelaku itu mengambil. Kejadian ini sudah berulang kali karena tersangkanya adalah residivis. Tersangkanya bernama Sutarno, saya sampaikan karena memang sudah residivis alias Bendol. Kalau aslinya dari Klaten, dekat Pasar Senggol itu. Kemudian dia karena nikah dengan seseorang yang ada di Wonogiri, akhirnya dia tinggal di sana. Setiap hari dia jual minuman, bukan tapi minuman kayak skoteng gitu. Nah, pada saat di Klaten dia belanja untuk penjualan di Wonogiri. Pas proses perjalanan ada kesempatan dia ngambil kumat seperti yang dulu kejadian. Jadi sudah 3 kali kejadian sebelumnya seperti di kejadian yang BLT sebelumnya itu di Kalikotes itu 2 korban, yang 1 korban 600.000, 1 900.000. Itu sementara juga dibuatkan laporan polisi di Polsek Kalikotes dan nanti ditindaklanjuti. Kemudian pengungkapan kasus ini adalah kasus yang pencurian dengan pemberatan dari HP itu. Dari HP kerugiannya adalah yaitu HP Samsung J7 Prime warna putih, kemudian 1 HP merek Vivo Y12, kemudian sarananya adalah sepeda motor Honda Beat putih dan mengenakan helm dan jaket hitam. Proses penangkapannya, jadi pengungkapannya ini karena memang si tersangka ini residivis, jadi dengan modus yang dia gunakan ini sudah terbaca. Ini dengan ciri-ciri orang yang ada seperti ini, kemudian dicocokkan, ternyata memang benar tersangka ini. Hanya tunggu waktu untuk melakukan penangkapan. Dan hampir bersamaan kemarin ternyata juga laporan dari Polsek Kalikotes ada 2, kemudian terus ditindaklanjuti kemarin. Akhirnya posisi tersangka ini masih di rumah yang ada di Wonogiri. Akhirnya dari tim Resmob melakukan penangkapan di Wonogiri. Adapun korban yang dilaporkan ataupun melaporkan ke kita, kalau waktu awal dulu masih pengaduan tanggal 28 September, kemudian kemarin dilanjutkan dinaikkan jadi laporan polisi tanggal 10 Oktober. Itu atas nama korban Pariem, beralamat di Dukuh Purno, RT 3 RW 13 Jimbung, Kalikotes, Klaten. Beliau pada saat pulang dari rumah sakit atau dari puskesmas sampai mau dekat rumah diintai dari si pelaku ini, diikuti dari belakang. Kemudian karena korban ini bawa bahan berharga termasuk HP yang ada di dalam tas ataupun dompet besar itu ditaruh di dalam keranjang sepeda. Akhirnya berpeluang besar bagi si tersangka untuk mengambil. Dari belakang langsung menarik, mengambil barang itu di keranjang, langsung bawa kabur lari. Si korban teriak-teriak. Akhirnya karena situ sepi, si tersangka sudah mengintai dari awal, posisi sepi, langsung ambil. Sampai di rumah korban akhirnya menceritakan kepada keluarga, tetangga. Saat itu langsung ditindaklanjuti dengan laporan di Polres, dan kemudian dari tim Resmob melakukan penyelidikan. Juga ada kejadian lagi sama yang ada di Polsek Kalikotes, dan itu berarti ini diduga adalah pelaku yang sama. Akhirnya dari 3 kejadian, yaitu 2 dari kejadian yang ada di Polsek Kalikotes sementara dibuatkan laporan polisi, kemudian 1 sebelumnya dia residivis, itu kejadian juga sama di Klaten dan sudah dapat vonis putusan 1 tahun 3 bulan. Mungkin itu sementara dengan media. Pak, yang diambil itu apa sih, Pak? Kalau yang kita amankan dari pengungkapan awal ini adalah itu bukan uang BLT ya. Bukan uang BLT, uang pribadi dari ibu ini. Ibu ini informasinya dari istri seorang jaksa di Solo juga. Uang 110.000, kemudian HP yang
Samsung J7 Prime itu harga sekitar kurang lebih 3 juta. Jadi kerugiannya kurang lebih 3.110.000 untuk kerugian itu. Saat dia setelah ngambil itu dia pergi, kemudian tasnya dibuang di tengah sawah, sampai sekarang belum diketemukan. Ini masih juga pencarian barang bukti yang lain. Mungkin sementara itu. Yang dua, hasil pengembangan ya Pak, hasil pengembangan. Yang dua masih sementara pengembangan dilaporkan di Polsek. Nanti mungkin kita tidak lanjuti apakah nanti digabung ataupun mereka akan di-split sendiri. Yang jelas kalau residivis dia ditambah sepertiga dari ancaman pokok mungkin akan lebih berat dari ancaman sebelumnya. Pak, kayak untuk BLT pengakuannya uangnya untuk apa Pak? Nah ini untuk kepentingan pribadi sudah digunakan untuk kepentingan pribadi itu juga 600 sama 900 cepat sekali dihabiskan untuk foya-foya ya untuk cari. ditangkap di mana dan Ditangkapnya di rumah. Rumahnya di Wonogiri, di Gambiran, Desa Mbelik Rejo, ditangkap dua. Batu Retno, Wonogiri. Ya. Ya di mertuanya di sana. Ancaman pasal Pak? Ancaman pasal 7 tahun kalau pencurian dan pemberatan seperti ini. Tapi karena dia juga residivis, otomatis dia akan lebih berat ancaman itu. KUHP-nya berapa pasalnya? Pasal 365, Oh, subsider 362, ancaman? ancaman kalau yang ini 9 tahun karena di 9 sorry Minimal, maksimalnya berapa? ancaman penjara selama-lamanya 9 tahun ini ya. Minimal itu Pak atau maksimal itu? Ancaman masih selama-lamanya 9 tahun. Mungkin itu. Dan tersangka memang tidak mengincar korban itu mereka yang pulang dari BLT kemudian lansia kayak gitu, lemah kayak gitu dan Tidak, kalau kita melihat dari beberapa kasus yang terjadi, kalau yang Kalikotes itu kebetulan itu BLT. BLT, kemudian kalau yang ini kan bukan pas dari ambil BLT, ini pas dari puskesmas. Dari habis periksa, kemudian karena lihat di keranjangnya itu ada apa namanya tas, dipikir mungkin itu isinya adalah ya barang berharga, akhirnya harus diambil. Apapun yang isi jaksa itu? informasi seperti itu di awal. Kejadiannya itu Pensiunan? Kejadiannya di Jiwan, yaitu masih dekat dengan rumah dari si korban. desa Dukuh. Desa Dukuh Purno. Kalau rumahnya di Dukuh Purno RT 3 RW 13 Desa Jimbung Kalikotes, tapi kejadiannya di RT 1 RW 13, jadi masih berdekatan. Kalau yang BLT itu yang diambil berapa sih nominalnya dan? Nominal BLT itu yang diambil yang pertama 600.000, kemudian yang kedua itu 900.000. Berarti 2 orang. Cukup Pak? Dua orang. Cukup Pak?